Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaidin Kusuma sebagai tutor Astor dari mata kuliah pajak pertama nilai akan membahas mengenai daerah pabean, PKP, BKP, dan JKP. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu daerah pabean. Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Adapun ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya sejauh 200 mil dari garis pangkal laut Indonesia. Dan yang dimaksud landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar wilayah perairan Indonesia. Jadi secara sederhananya daerah pabean merupakan batas-batas wilayah Republik Indonesia yang telah ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan pengusaha non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non-PKP. Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu baik orang pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan NPPKP jika peredaran usaha atau omsetnya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari 4,8 miliar. Dan berdasarkan PMK nomor 197 garis miring PMK 03 garis miring 2013, ditetapkan bahwa perusahaan yang omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar maka tidak diwajibkan sebagai PKP. Pengusaha dengan penghasilan tersebut akan masuk klasifikasi pengusaha kecil atau non-PKP. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak, maksud saya pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan yang dimaksud dengan peredaran bruto yaitu jumlah keseluruhan penyerahan barang, kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya sebelum dikurangi oleh beban-beban operasional. Dan opsi bagi pengusaha kecil ini dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maupun tetap bertahan sebagai non-PKP. Adapun kewajiban sebagai seorang PKP yaitu yang pertama yaitu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, yang kedua memungut PPN dan atau PPNBM, yang ketiga menyetor PPN dan atau PPNBM, dan yang keempat melaporkan PPN dan atau PPNBM. Hal ini diatur dalam pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN. Dan hak bagi PKP yaitu pengusaha juga bisa melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang PKP bayarkan. Sebagai contoh, seorang PKP kelebihan membayar PPN, maka atas kelebihan tersebut setelah diteliti oleh Fiskus, apabila benar adanya maka dapat dilakukan restitusi atau kompensasi ke masa PPN pada masa selanjutnya. Dan pengusaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP. Sebagai contoh, PKP membeli BKP berupa peralatan kantor sebesar 1,2 juta secara tunai, maka jurnal atas transaksi tersebut yaitu peralatan kantor debit 1,2 juta dan PPN masukannya yaitu 10% dari 1,2 juta yaitu 120.000 di debit, dan kreditnya secara tunai kas yaitu kredit 1.320.000 rupiah. Maka PPN masukan 10% sebesar 120.000 ini dapat dilakukan pengkreditan oleh PKP tersebut. Sebelum melangkah ke BKP dan atau JKP, kita ketahui terlebih dahulu bahwa objek PPN terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pasal 4 ayat 1, yang kedua pasal 16C, dan yang ketiga pasal 16D. Pasal 4 ayat 1 yaitu mengenai terutang atau tidaknya PPN. Yang pertama, bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP, atas impor BKP, atas penyerahan JKP, atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, atas pemanfaatan JKP, atas ekspor BKP berwujud, atas ekspor BKP tidak berwujud, dan atas ekspor JKP. PPN ini terutang 10% dikali dasar pengenaan pajak, dan untuk ekspor berlaku tarif 0%.
Dan kategori kedua yaitu pasal 16C, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan KMK dengan ketentuan luas minimal 200 meter persegi saat terutangnya saat dibangun sampai dengan selesai dan tempat terutangnya tempat bangunan tersebut didirikan dengan tarif yaitu 10% dikali 20% dikali biaya pembangunan tidak termasuk biaya pembelian tanah. Dan kategori yang terakhir yaitu pasal 16D, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat 8 huruf B dan C, yaitu tidak berlaku bagi pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang tidak ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha, dan perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, dan station wagon, kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. Nah, pasal 16D ini terutang tarif 10% dikali DPP. Selanjutnya yaitu BKP, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PPN, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Dan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa BKP adalah barang-barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Dan yang dimaksud dengan JKP, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Ini ada bagian dari non-BKP dan non-JKP, akan tetapi ini merupakan peraturan lama sebelum peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPNBM. Nah, peraturan lama ini ada beberapa hal yang dirubah sebelum kita kepada peraturan baru, yakni yang pertama yaitu dalam peraturan baru ayat 1 pasal 4A ayat 1 dihapus, pasal 4A ayat 2 huruf A huruf B dihapus. Huruf A dan huruf B ini merupakan barang hasil penambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil penambangan batu bara. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti jagung, beras dan lain sebagainya itu dihapus. Akan tetapi yang dimaksud beras di sini yaitu beras yang tergolong beras mahal, bukan termasuk beras yang yang mungkin lebih murah gitu, beras yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat luas. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman dapat dibaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di situ ada penjelasannya. Dan di sini juga pasal 4A ayat 3 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf G, huruf I, J, K, O, dan P ini telah dihapus. Adapun yang dihapusnya itu seperti jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, hingga lain-lain. Dan yang tidak dihapusnya atau tetap masih non-JKP atau tidak terutang PPN, itu jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa buka atau catering. Nah, jasa penyediaan tempat parkir tidak terutang PPN karena jasa tempat parkir ini termasuk retribusi. Oke, ini ada latihan soal untuk mempermudah teman-teman juga. Apakah terutang PPN atau tidak? Nomor 1 yaitu PT Jaidan menjual surat berharga sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini langsung saja dengan mudah, yaitu sesuai dengan pasal 4A ayat 2 huruf D, bahwa surat berharga ini tidak terutang PPN atau termasuk non-BKP, sehingga atas penjualan surat berharga tersebut tidak terutang PPN. Dan yang kedua yaitu PT NJE menerima pembayaran atas jasa pengiriman paket. Nah, di sini langsung saja bahwa transaksi ini tergolong JKP, jasa kena pajak dan terutang PPN karena berdasarkan pasal 4A ayat 3 PPN atas jasa pengiriman barang
tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari PPN. Nah, di sini tidak ada jasa pengiriman barang ya, berarti di luar ini semua akan terutang PPN. Dan yang ketiga yaitu Pak Ali, seorang pensiunan pegawai pemerintah, membangun rumah seluas 289 meter persegi menggunakan tenaga tukang harian. Maka sesuai dengan pasal 16C yang telah saya jelaskan tadi, hal ini terutang PPN. Karena kegiatan membangun sendiri dan memenuhi ketentuan pada minimal luas bangunannya yaitu 200 meter persegi, maka Pak Ali ini akan terutang PPN dengan tarif 10% dikali 20% dikali biaya pembangunan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.